Dede. Halo bro. Sekarang kita akan eksplor kemana ini? Kita kali ini akan mengeksplor tentang sejarah dari Gunung Galunggung. Dia ada di Tasikmalaya itu, Jawa Barat. Tepatnya sih di Indonesia bro. Apa seru? Ya seru lah daripada kalau panjang lebar kita bahas di sini. Lebih baik kita tahu satu. Oke. Halo sahabat, nah, kali ini kita sudah berada di wisata Gunung Galunggung. Oh iya, Sin. Iya, ada apa Kang? Nih Sin, kita sudah berada di wisata Gunung Galunggung nih Sin. Gimana menurut Sin pemandangan sini? Sejuk Ya. dan seru juga Kita pastinya. sapa dulu teman kita. Halo sahabat, kita dari cerita Nusantara Dunia. Kali ini kita akan mengeksplor apa sih yang ada di Gunung Galunggung ini. Sejarah Cerita apa? Ya, sejarah apa? Nanti kita akan pergi, kita akan lihat gimana sih perkembangan di sini. Kita akan ke sana. Oke guys. Oke, kali ini kami masih dari cerita Nusantara Dunia. Kami kedatangan narasumber. Beliau adalah saksi langsung atau dari kejadian meletusnya Gunung Galunggung. Kebetulan beliau juga kepala desa ya, di desa. daerah sekitaran Gunung Galunggung ini. Boleh diceritakan kepada kami Pak tentang sejarah meletusnya Gunung Galunggung ini yang Bapak alami sendiri? Iya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih adik-adik. Kalau seumpamanya memang ingin tahu ya Bapak, alhamdulillah itu waktu itu Bapak juga yang menyaksikan langsung meletus yang pertama, yang keduanya, bukan pertama tapi yang keduanya, yang paling besar lah. Itu. Jadi pertamanya ya Bapak waktu itu masih di Jakarta, dan kebetulan waktu itu lagi seminar. Nah, dengan kawan-kawan bawa korannya itu katanya saya dilihat di situ ada Gunung Galunggung meletus ya, Bapak langsung pulang. Ada kabar berita lah ada ya Pak? kabar berita di koran itu, dan dilihat ada desa Bapak juga yang ngungsi. Yang terdampak gitu, lah ya? Yang terdampak waktu itu semua lah gitu kan, yang di desa-desa yang dekat dengan Galunggung ini. Ya Bapak juga karena kekhawatiran langsung pulang sini. Dari sana dari Jakarta pakai motor malah. Pakai motor itu sampai di Bandung ya Bapak, itu udah hampir nggak bisa jalan tuh motor itu, karena di sini lihat di jalan itu debu itu kan, debu licin. Makanya sampai Bapak tuh nginep dulu lah di Bandung. Pagi-paginya hari Senin tuh Bapak tuh hari Selasa Bapak pulang dari Jakarta ke sini. Begitu pas ini, waduh, Rabunya Bapak nyampe di Tasik lewat Ciawi gitu, karena jalan ya ke Garut udah bisa ditutup waktu itu, jalannya udah terlalu tebal itunya, tebal debunya. Ke sini ya alhamdulillah sampai di sini. Singkat cerita Bapak waktu itu karena ingin menyelamatkan orang tua dan ada anak satu di sini gitu kan, ya udah langsung aja ke itu. Begitu pas nyampe di rumah memang itu lagi udah pada ngungsi ya kan, udah nggak ada di rumah itu pada waktu itu. Ada di pendopo waktu itu, ada di bukan pendopo lah dulu tuh, kewadanaan, karena masih kewadanaan ya, posko kepengungsian ya. Nah begitu pas ini kejadiannya pada waktu itu Bapak hari Selasa ya, hari Rabu itu Bapak datang ke vulkanologi ya kan, kebetulan ke vulkanologi dilihat di situ. Nah di situ tuh Bapak tanya gimana ini keadaan gunung, karena vulkanologi pasti akan mengetahui. Betul Pak. Begitu pas dilihat di situ, orang vulkanologinya nggak tahu siapa namanya, pokoknya nggak tahu lah Bapak tuh, cuman hanya menanyakan ini masalah gunung, bagaimana membahayakan apa tidak pada waktu itu. Ya begitu pas dia bilang, dia mengatakan kok misteri katanya Pak ini mah. Kenapa? Jadi heran saya juga katanya. Herannya kenapa? Kok dilihat di ini katanya di jarum itu, kalau di jarum kan ada ininya ya. Kayak grafik lah. Kayak grafik ya. Iya grafik itu. Ya yang coret-coret itu kan di kertas itu kan ya, di grafiknya, di kertasnya itu. Alat-alatnya itu Pak. Nah kalau ininya diem,
katanya apa tulis aja diam aja gitu kan di itu agak datar aja paling ada ya sedikit gitu ya itu katanya meletus tapi kalau supaya gini katanya goncang terus itu kan saya juga khawatir katanya goncang tapi enggak jadi meletus enggak ada itulah di situ jadi ada sedikit ininya lah gitu ya Allah saya bilang keanehan ya Pak keanehan gitu kan Bapak juga tapi Bapak merasa bimbang juga takutnya khawatir pada waktu itu hari Senin hari Selasa Rabu waktu itu hari Rabu ya udahlah kita hari Kamis besok saya udah perintahkan juga ada yang punya saudara di Bandung ada yang saudara di mana gitu ya udah pada ngungsi deh saya bilang gitu dia khawatir kan nanti begitu pas meletus ada belerang nah itu yang membahayakan nah pas hari Kamis malam Jumat itu jam 10 lah jam 9 kok saya dengar suara gemuruh itu tahu-taunya masyarakat yang jauh itu sudah pada turun ada apa ini itu kan getar-getar nah di rumah itu cuman ada apa karena lagi runding di rumah nenek itu pada waktu itu ya bawa petromak aja adanya di situ. Jadi ya, di situ posisinya Bapak gelap ya. Gelap. Wah, gelap. Itu ya nggak ada listrik pada waktu itu, boro-boro listrik 82 itu. Terus pada saat gemuruh ini ada goncangan yang dahsyat nggak Pak? Goncangan yang dahsyat ke daerah Bapak nggak ada, cuman yang deket banget gitu loh. Oh, yang deket banget ya gitu yang deket sekali dengan Gunung Galunggung. Nah begitu pas begitunya ini ya Bapak loncat keluar lihat gemuruh orang turun pada bawa seledut ya. Dulu mah namanya seledut tuh. Apa tuh? Aku anak muda. Seledut ya, anak muda ya. Seledut itu apa? Kayak macam kemarin tuh kan ya. Obor ya. Obor itu kan yang pakai minyak tanah dulu tuh. Ya pakai ini sumbu ya, pakai minyak tanah gitu kan. Cuman ada itu gitu kan, itu pun nggak banyak gitu, cuma ya orang itu kan asa ngikutin itu aja jalan orang banyak. Dan waktu itu, nah begitu pas itu Bapak loncat keluar, pas banget Bapak keluar itu melihat gunung meletus. Tepat kali di sini. Iya, tepat kali di sini. Ya di sini yang meletusnya kan Bapak mah di sana kan. Ya tapi kok ini lihat yang naik ke atas hitam besar. Itu kan terus ini apa apinya kayak payung lah percis kayak payung begini sampai terang ke Bapak juga yang begitu jauh kan 5 kilo lah ke Bapak itu dari sini kan udah iya jadi ini wah kalau Paknya di sini mah mungkin udah kayak apa lah terangnya ya udah kayak lampu begini nah itu Bapak saking panik jadi karena punya anak juga masih kecil gitu kan terus punya ibu kan menyelamatkan ibu waktu itu wah orang mah itu ada yang nyelamatin diri itu kan sampai ada yang begini nih ya bagaimana saking ininya ya panik ya saking paniknya ya ada orang yang seeng tahu nggak kukusan yang hitam itu loh kukusan jadi gendong anaknya diteng-teng. Saking paniknya. Anaknya sampai kayak anaknya mah diteng-teng itu kukusan kok malah kukusan nasi mah diteng-teng gitu kan. Lari-larian dia, tolong-tolongan kan gitu. Padahal mah ya kan pokoknya tuh lihat senda mungkin ada 1 truk kali itu kalau dikumpulin nggak ada senda di jalan itu padahal batu udah kayak apa jalannya kan belum diaspal belum apa itu panik lah lari wah panik lihat orang ada yang telanjang ada ya bermacam-macam deh itu kan pada waktu itu nggak ada kayak macam sekarang kan istilahnya ada evakuasi pakai mobil atau gimana nggak ada pokoknya jalan aja ke sana gitu kan satu arah lagi jalan cuman satu. Pada waktu itu ya Bapak juga naik motor ya itulah ya coba hanya berapa menit harusnya ya gitu kan jalan kalau apalagi kalau pakai motor kan ini berapa saat hampir setengah jam lebih tuh kan 1 jam lah itu pakai motor itu nah karena jalannya juga mesti batunya segede-gede kepala pada waktu itu sama orang-orang bejubel ya di situ orang bejubel begitu ada truk satu inget aja ada truk dari tentara kalau nggak salah itu tuh udah mau nyapa ya mau bagaimana mau muat atau manusia ribuan ya kan datang truk satu ya waktu itu ya udah pokoknya nyelamatin diri aja begitu ya sambil ya gitu baca-baca nah
jarak 5 kilo bapak juga sampai ibu saya jatuh ya kan di motor pada waktu itu karena saya baru beli itu motor juga tahun 82 itu. Begitu pas ini anak saya takut ketiban ini sampai dikurungin sama kaos sampai sana 5 kilo jarak 5 kilo manusia udah nggak ada. Udah nggak ada nih. Udah pada lari ke selatan. Udah jauh pada lari semua. Jadi tinggal bapak sendiri nih. Nah, tinggal bapak ya. Sekarang bapak juga bingung nih sampai di Singaparna nih. Jadi, kemana ini ya? Jadi posisinya bapak tuh ada di satu posisi yang sama. Yang sama ke situ. Orangnya udah nggak ada. Waduh, gimana nih mau nitipin orang? Ini yang digonceng sama bapak ya, kakak sama anak. Akhirnya karena saya ingat ke ibu waktu itu. Aduh, ibu saya gimana? Karena ibu saya jatuh kan. Untungnya jatuhnya itu nih banyak ke buntelan itu, buntelan pakaian dan segala macam. Ya. Untungnya enggak untungnya ke celaka ke itu gitu, ke jatuh ke jalan, ke batu. Karena nggak terasa juga itunya karena ya batunya gede-gede ya gujang begini. Tambah panik. Tambah panik saya, tambah panik ibu saya tentunya nggak ada. Udah anak saya. Dan selamatin di situ di Pak Menteri Omon almarhum ingat aja bapak itu di Singaparna. Di situ di pinggir ini nih. Di pinggir apa itu? Di pinggir trotoar, bukan trotoar deh. Apa itu di rumah lu? Ada paviliunnya di teras. Taruh aja di teras di situ ada. Udah tunggu dulu saya ingat ibu, langsung lari ke sini bapak tuh. Nah begitu pas ibu saya atau dicari nggak ada. Nah di sini manusia udah banyak lagi. Saudara-saudara yang dibawa petromak. Itulah debu yang lagi pekat-pekatnya nggak kelihatan itu orang pakai petromak itu nggak kelihatan sama sekali. Yang dihitung cuma kepala dipegang maaf ya. Ini siapa? Ini anak siapa? Nggak kelihatan pada petromak itu. Petromak cuman ada satu yang jadi ininya bapak itu ya kan ya wah ini takutnya pasti ini kan ya namanya kalau sekarang mah ada masker ya. Dulu boro-boro masker kan gitu nggak ada lah sama sekali. Wah ini lihat abu seperti begini ini pastinya juga ada yang gimana korban atau gimana. Tapi di situ bapak yang jadi ininya ya alhamdulillah ada satu yang ini tuh itu juga karena dia sakit bengek digendong dibawa mau diselamatin ya karena takut kali ya yang hidupnya yang sakit ini ya udah bengek kena debu ya udahlah masuk ke sini ya istilahnya dibawa ke rumah ya meninggal katanya tapi itu juga kan bapak nggak tahu katanya cuma itu. Bapak nanya ke semua di sini ada yang korban tuh nggak ada. Yang segitu lihat batu bilang hal mustahil ya hal mustahil lah gitu ya, kan nggak ada yang korban pada waktu itu hal mustahil. Nah di situ bapak ya Allah saya bilang ya bisa bapak mah tetap ya sama yang Maha Kuasa alhamdulillah ya Allah saya bilang orang ini selamat padahal lihat jatuhnya itu batu material yang dari atas yang dari gunung. Kalau begini tas ke bawah kan mancrat. Yang nggak tahu berapa kilo atau bapak aja ke sana dari itu 5 kilo yang jalannya cuma ngerayap begitu baru turun tuh batu. Berapa kilo itu naiknya ke atas. Itu letusannya. Cuman begitu pas dilihat itu wah itu kan kilat banyak. Kilatnya itu wah bukan main kilat di atas wah itu yang ini gitu loh yang ini begitu pas itu ya sampai di saya lihat gelap udah nggak bisa itu hujan pasir udah kayak apa udah. Nah orang udah pada dimasukin di mana nah di situ ya begitu pas udah selesai itu wah itu gede terus lah tiap hari itu tiap hari. Ada muntahan dari keluar batu itu kan isinya besar-besar dan mungkin posisi batu tersebut mungkin pasti panas karena kan dari dalam anehnya itu kok nggak ada korban jiwa gitu Pak yang terkena batu itu muntahan itu. Kalau bapak yang mengamati ya sekarang karena bapak yang mengamati itu ya masalah cuaca ya ini kenapa kok bisa pecah padahal batu itu bukan batu segede-gede ini segede mobil mah kali kecil kali. Yang muntah dari yang naik ke atas itu ya panas merah kan
Nah, Imut dengan apa ilmu apa itu ya, ilmu alam ya gitu kan. Kalau makin tinggi makin dingin, ya kan? Apa? Makin tinggi tuh makin dingin. Ingat Bapak waktu naik pesawat kan, suara pesawat tuh mesinnya kayak apa? Itu kan. Tapi kok nggak panas gitu loh. Begitu pas dia katanya kalau makin tinggi katanya makin dingin, itu kan karena udara itu. Nah mungkin ini yang dari sini ya api begitu panas, datang ke atas ya dingin, itu dinginnya kayak macam es, ya gitu kan, ya itu kuasa ilahi lah. Bapak juga nggak ngerti ya, cuman itu mungkin pecah lah di situ. Tapi ada yang pecah satu, yang satu gelundung tuh namanya itu tuh di sana itu sampai berapa jam itu corong aja. Masih di tempat yang sama di sini? Bukan, di sana di Cigalontang, gunung jauh. Jadi pentalan dari sini batu itu mungkin nggak naik ke atas, nggak kesambar sama petir. Kalau petir itu kok begini. Iya. Berarti Berputar sini, ya. Terbang jauh kan? Jauh. Batu-batu. Ya orang sekarang debunya aja sampai ke Amerika ke Australia gimana debunya waktu itu. Ya pasirnya sampai tebal, makanya ini kan kayaknya ya kan pasir kan mungkin sekarang lebih banyak lah pasirnya lah gitu kan. Nah gunung ini tuh nggak ada tuh yang itu tuh tadinya tuh, yang itu tuh. Nah yang itu cuman ya gelap ya, itu nggak ada sekarang pakai rekreasi, itu tadinya nggak ada, retanya seperti begini. Nah itu dia anaknya itu yang di sana ya, karena waktu itu waktu pas meletus itu Bapak sekira udah selesai setahun tahun 83 84 lah Bapak tuh ke sini. Karena 1 tahun itu 82 meletus, 83 baru selesai. Satu tahun. Dia ngeluarkan lahar nggak berhenti. Iya, meletusnya itu. Tapi kalau seumpamanya kesananya bukan meletus bagi api yang keluar. Kalau udah kayak itu di sini ya, kalau udah kayak merah gitu kan, waduh, api lagi nih. Udah geledur terus aja. Itu selama setahun. Berarti ini memang tragedi yang ku ketahui, tragedi yang masuk ke benua Australia itu yang tahun 80-an ya, masalah. 82. Iya. Berarti itu benar-benar ada di sini juga dan itu berpengaruh ke setempat yang lain. Iyalah di Australia itu kan debunya banyak katanya gitu, sampai nggak tahu, kata dengar tapi nggak tahu ya, ke Amerika juga nyampe katanya. Wah, saya bilang gila. Ya memang betul, namanya setahun loh. Jadi tapi kalau tiap malam gitu kan cuman api yang keluar. Hanya api saja. Wah iya, api gede. Untuk muntahan lapanya nggak ada. Wah, muntahan lapanya Bapak inget tuh. Muntahan lapanya lapa dingin itu lihat kali yang ke ini sama ini ke seret sama itu. Lihat pohon bambu segitu gedenya, ya kan? Dapurannya itu kan gede ya. Bambu itu. Itu kayak macam diginiin aja ini. Apanya? Iya itu kayak digali begitu aja. Ngalir aja, turunnya dari atas tuh. Ya terbawa aliran lapa itu. Aliran lapa itu. Nah, yang itunya lagi, yang lucunya lagi kalau Bapak nih, dulu gitu Bapak kan lihat, begitu pas dikali ini, lihat pohon kelapa itu pada kuprak, wah udah gitu, batu tuh gede-gede dari atas. Nah, sama pasir kan, pasir dingin. Nah, kalau nabrak di kali ini. Ya kali ini dari atas begini ya. Kalau nabrak ke sana terus kali itu belok, nggak belok dia. Iya. Yang ngikutin arus kali enggak? Dia malah nabrak dan ke atas. Jadi kayak buat jalur baru berarti apa ya? Ya. Kayak buat jalur baru. Iya, kayak buat jalur baru dari atas tuh. Wah, begini. Ini kali belok ke sini, enggak belok. Langsung sampai naik. Ke sana, kampung sana habis. Jadi itu. memang
meletusnya gunung ini itu udah 2 kali kan ya? Ya. Jadi Bapak itu saksi yang untuk meletusnya kedua kalinya? Iya, kedua kalinya Bapak. Kalau pertamanya kan Bapak tuh kan hari Senin malam Selasa pada waktu Jadi itu. Bapak lagi ada dinas. Masih lagi dinas, sudah dinas Bapak lagi itu dikasih tahu sama teman-teman bawa koran kan. Ini katanya, lu katanya orang Tasik ya? Iya, saya bilang ada apa? Ini katanya di koran gitu. Gunung lu katanya Galunggung meletus. Wah, masa iya kan saya bilang gitu. Iya, begitu dibaca ya memang ada itu ya. Ya. Udah cukup juga saksi ceritanya. Seru banget. Ya, Pak. seru ya. Seru banget. Apalagi kalau difilmin waduh udah kayak apa betul. Apalagi dengan keadaan yang tadi Bapak nolongin ibu ya. Itu gimana tuh kalau misalkan nggak ketemu, itu sangat banget. Waduh, masya Allah, dari kalau nggak ketemu nggak tahu mungkin sampai sekarang ini ya udah ditinggal ya penyesalan tuh kayak apa gitu kan Bapak pada waktu itu. Ya sekarang aja makanya sampai sekarang tuh ingat walaupun ibu udah meninggal dari tahun ini kan ya namanya sama orang tua ya. Sama orang tua bagaimana gitu kan walaupun ya nah itulah kalau memang toh pengen tahu ya sejarah meletusnya Gunung Galunggung ini ya langsung dari orangnya nih iya walaupun Bapak 40 tahun di sana tapi tetap masih tercatat jadi teman-teman di sini mungkin juga cukup juga dari kita ya mungkin Kang Dede atau dari Bapak juga gimana ya sekarang anak-anak ini kan kalau nggak ada yang nggak membaca sejarah itu kan nanti akan jadi liar ya kan jadi punya pada itu masing-masing gitu punya prediksi masing-masing punya itu masing-masing tapi kalau kita lihat sejarahnya ini seperti apa sejarah ini seperti apa toh sejarah hidup kita juga dari pertama kita dewasa ingat kalau bisa mah diingat supaya kita ada kemajuan pintu ke depan karena kita juga ya istilahnya Bapak juga dulu ya sebelum jadi lurah sebelum jadi apa ya Bapak juga tukang pikul sama itu kan ya jadi itu pesan jangan pernah ngelupain sejarah apapun itu jangan baik itu terlihat seperti indah seperti ini ada cerita gelapnya ya gelapnya bukan main waktu itu ya sekian dari kami untuk Kang Diri bisa ditutup lagi. Oke, terima kasih Pak Kades atas waktu yang telah diberikan ya itu kalau cerita gunung waktu meletus ya. Demikian cerita atau kisah yang telah Pak Kades sampaikan kepada kami tim Cerita Nusantara Dunia. Mungkin ada kesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kita bahwa kita sebagai generasi muda jangan sampai melupakan sejarah yang ada di tanah Nusantara ini. Oke pemirsa, terima kasih atas waktu dan kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada. Kali ini kami dari channel Cerita Nusantara Dunia akan mengeksplor sejarah atau kisah-kisah di Gunung Galunggung. Kebetulan kali ini kami kedatangan narasumber. Bisa diperkenalkan Pak, namanya siapa Pak? Oke, nama saya Nurdin. Nurdin ya? Ya, suka dipanggil Asbak. Pak Kang Nurdin, di sini Kang Nurdin bekerja sebagai apa nih Pak? Atau bertugas sebagai apa nih? Ya, bekerja di kawasan wisata Kawah Galunggung sebagai bagian lapangan tukang parkir ya. Tukang parkir. Selain itu tugas apa lagi? Selain itu banyak untuk kebersihan yang ada di seluruh kawasan kawah. Biasa saya suka kerjain gitu. Opsi kalau bahasa Sundanya gitu. Nah, saya lihat nih Kang Nurdin pakai seragam dari apa nih? Rapi ya? Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia itu artinya. Itu komunikasinya bagaimana Pak di kawasan Gunung Galunggung ini? Untuk komunikasi ini hanya sekedar hobi, saya mainnya di Rapi gitu. Bukan di luar kawasan Gunung Galunggung? Di luar ya? Ini mah kirain hobi itu ya? ada komunitas Rapi ya?
Bisa diceritakan nggak Pak, Kang Nurdin, sejarah atau cerita yang ada di Gunung Galunggung ini sedikit? Untuk sejarah, kebetulan saya Yang Kang Nurdin tahu lah. Ya kelahiran anak zaman now gitu, masih muda. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 82, jadi nggak tahu gitu. Oh, belum tahu sejarahnya ya. Sejarah. Nah, yang Kang Nurdin istilahnya ketahui lah sedikit cerita-cerita dari masyarakat setempat itu, sebenarnya Gunung Galunggung itu seperti apa nih Pak? Untuk Gunung Galunggung seperti ini sekarang bisa dibuat dikunjungi gitu. Wisatawan. Bisa kayak wisatawan. Ya banyak selain pakai tempat wisatawan, banyak lah lain-lainnya katanya gitu. Nah, kalau misalkan ada pengunjung nih Pak Kang Nurdin ya, yang berkunjung ke sini, ada nggak untuk guidance atau penunjuk jalan menuju ke kawasan? Ada. Seperti saya sendiri suka nganter. Oh, ada, bisa jadi guidance ke sana ya? Bisa nganter bagi yang main atau pengen ditemenin untuk ke atas minimal gitu. Saya biasa nganter gitu, jadi guide. Selain trek yang kami ketahui itu ada naik anak tangga, ada trek lain nggak untuk naik ke kawasan? Oh ada, sekarang alhamdulillah selain naik tangga disediain ojek untuk ke puncak kawah. Disediain berarti gratis ya? Bukan, bayar lagi. Bayar ya? Oh berarti ada transport khusus ya? Iya. Nah, kalau naik tangga gratis. Kirain disediain dari pengelola wisatawan dari Gunung Galunggung ini. Beda lagi. Oh pada nggak bayar gitu, enggak ya? Beda lagi, beda itu lagi ya, ada yang menghalanya gitu. Untuk naik ojek selain naik tangga gitu, ada dua pilihan, bisa naik tangga atau mau naik ojek. Kalau naik ojek bayar lagi gitu, kalau naik tangga gratis. Nah, kalau naik tangga istilahnya kita siap untuk tenaga ya, keluar tenaga ya. Nah gitulah. Nah, untuk transport ini kan naik ojek nih. Nah, ya. Itu ada biaya nggak? Berapa misalkan biayanya? Untuk naik ojek pulang pergi berarti ya? Tarifnya ya satu jalan 25.000, kalau pulang pergi PP 50.000. Oh ditungguin. berarti misalkan saya pengen ke atas aja, terus pulangnya itu lewat tangga. Ya. Oh itu cuma sebalik aja itu? Iya sejalan itu 25.000, cukup 25.000 bayar. Itu tinggal turun tangga. Kalau mau PP ditungguin bayar 50.000. Bayar 50 ya. Kalau anak tangganya yang Kang Nurdin tahu nih, ada berapa anak tangga sih di sini? Kebetulan untuk kawasan yang mau ke Kawah Galunggung bekas letusan 82 ya. Iya. Ada jalur 2 akses, lokasinya diantaranya Tangga Biru 510, Tangga Kuning 620. Oke, terima kasih Kang Nurdin atas informasi yang diberikan. Oke, siap. Salam. Informasinya bahkan sampai ke Australia ya? Iya betul. Padahal sangat jauh sekali dari kita ya Pak ya? Iya betul. Terus setelah Gunung Galunggung ini meletus pada tahun 1982, adakah dampak baik ke masyarakat ini, entah itu ke pertanian atau misalkan kayak pasir ini kan pasti ada dampaknya. Ya, itu bagaimana Pak untuk sekitar sini Pak? Untuk sekitar Galunggung ya alhamdulillah ada barokahnya. Yang tadinya kita kena dampak letusan alhamdulillah. Kesatu mungkin untuk masyarakat ya. Ya. Karena yang nggak ikut Cikibung di wisata itu bisa, yang penambang pasir pun bisa gitu kan. Ada dampak positif lah Pak ya. Itu mah. Berarti bukan istilahnya ini loh kerugian dari masyarakat yang dampak dari Gunung Galunggung ini. Ternyata dari dampak negatif itu ada dampak positif untuk kita ya Pak? Iya betul. Ada kira-kira dari sejarah ini dari Gunung Galunggung nih, misalkan yang belum terkupas Pak di masyarakat atau di media sosial, adakah yang bisa diungkapkan kepada kami apa sih yang belum diketahui masyarakat tentang sejarah Gunung Galunggung ini Pak? Nah kalau untuk sejarah mitosnya sih Bapak kurang begitu ini ya. Untuk mitos ya? Iya. Tapi kalau untuk sejarah lingkup Galunggung itu karena ini yang meletus itu bukan induk, anak penyangga induk. Bukan inti dari gunung ini? Betul. Jadi induknya mah enggak, cuman anak penyangga induk.
ya anaknya saja Ya. bisa sampai ke Australia. Ya betul. Apalagi induk. Induk Nah, ini sebenarnya mudah. lebih gede atau gimana, Pak? Ini induk yang paling tinggi ya, yang ketinggian orang bilang itu dari permukaan laut ya 2167 mdpl. Dari Itu yang induk. permukaan laut atau Ya, dari permukaan. Ah. Nah, itu. Kalau untuk ini, Untuk yang meletus? yang meletus, karena dulunya kan anak ya, Ah. anak semacam kerucut ya, Ya. kukusan. Oh ya betul. Nah, begitu muntah 82, itu sekarang kita punya kubangan 42 hektar. Luasnya Ya, itu pasirnya kebuang semua. muntah tuh pada Iya. waktu 82 itu. Betul. Itu jadi ngubang 42 hektar. Itu pasirnya kebuang semua, yang jadi abu, pasir, bahkan yang jadi lapa ya. Nah, karena kita ini punya aliran sungai 3. Dari gugusan lapa itu. Iya betul. Satu ini Cikunir ya, kalau orang bilang sini Cikunir. Ya. Kedua Cibukur ya. Ya. Ketiga Cibanyaran. Untuk kalinya sekarang. Iya betul. Nah, jadi lapanya terpisah Ya, gitu kan, nggak dibikin satu sungai satu titik Ya, gitu ya. kan. Nah itulah yang sepengetahuan kami di sini gitu kan. Berarti dari letusan Gunung Galunggung ini ada dampak positif atau dampak baik kepada masyarakat. Ada hidupnya perekonomian di sini dengan ya pariwisatawan lah ya. Iya. Ya Pak, bisa dirasakan lah ya. Alhamdulillah bisa dirasakan, bahkan bukan yang di wisata aja ya, yang kena positifnya gitu ya. Bahkan di tadi area pas masuk perempatan Galunggung, Ya. itu pun udah merasakan. Apa tuh Pak dampak dari situ Pak? Mungkin warung-warung juga gitu kan. Ya. Lanjut. Nah, jadi warung-warung pun bisa menikmati gitu kan yang di pinggir jalan. Ya semacam penjual bensin juga gitu ya, eceran. Oh iya ya. Nah. Wisatawan yang kesini Nah, berkunjung itulah, Pak ya. itu ya. Belum dari menu-menu mungkin yang kelihatan tamu seleranya Betul. ada di pinggir jalan, bisa gitu Atau kan. mungkin dari perjalanan jauh lapar nih, mereka singgah dulu ya Pak. Nah, ke itulah area yang ada warga ininya, sekitar ya. hikmahnya gitu. Nah, itulah. Kira-kira dari Gunung Galunggung sendiri nih Pak, apa sih yang paling penting dari sini Pak? Ya kalau penting di sini kami mah menghimbau lah ya, karena di lapangan lah. Ya. Intinya sama-sama saling jaga untuk lokasi aja. Untuk area kebersihan? Ya atau apa? betul. Ya, mungkin dari segi kebersihan ke satu ya. Ya. Kedua mungkin dari keamanan juga untuk yang kunjung, walaupun kami juga yang bertugas harus saling mengingatkan. Itu aja. Kira-kira kalau misalkan kita melihat atau memasuki kawah tersebut, kita ada traktor khusus atau enggak Pak? Oh, untuk ke areal kawah, Ya. kami di sini sudah menyediakan ojek tuh ya, udah 2 tahun untuk ke atas. Ada jasa transport? Ya ke atas? betul, betul. Karena banyak yang kendala untuk naik tangga tuh capek. Karena ini melelahkan, katanya 510 anak tangga untuk ke atas. Untuk dari tempat parkiran. kita turun nih misalkan Ya, betul. dari Kendaraan. ya, Ya. mencapai ke kawah itu ada 510 anak tangga. Betul. Tinggi ya. Ya lumayan. Kalau diameter untuk itu ya 300 meter dari titik nol sampai akhir. Oh, jarak ininya, jarak Ya, tempuhnya jarak 300 tempuhnya meter. ya. Cuman itu yang 510 anak tangga itu yang intinya main. Adakah jalur lain Pak selain dari anak tangga ini, atau ada trek lain nih selain yang tadi transportasi dari ojek itu? Itu biasa kalau untuk siswa ya, karena emang di atas ada trek downhill. Jadi biasanya kalau siswa itu hiking ya, Hiking. jadi nggak mau pakai jalur tangga. Oh, karena nggak Maunya pengen pengen buka yang semak-semak. Buka jalur lah ya. Nah itu, jadi kami menyediakan silakan pakai jalur ojek jalur sepeda untuk ke atas, untuk hiking gitu. Hiking ada. Nah, Ada jalur-jalur khusus ya? jalur-jalur diberikan khusus ya? ya. Tapi untuk nggak istilahnya yang hiking itu dia asal buka jalur atau bawa batas enggak ya? Enggak. Ada trek khusus ya? Iya, itu. Yang Jadi ininya. jangan sampai merusak alam. Merusak. Nah, nanti kan itu kalau- makanya kami tadi bilang saling jaga saling gitu jaga. kan. Karena nanti misalkan ada mahasiswa atau dari mana nih Ya. buka jalur ini, ternyata yang ini pengen jalur ini, Ya. kan gunung ini pasti akan rusak. Nah, betul. Ya, berarti intinya kita harus saling menjaga lah ya Pak. Nah, itu. Kira-kira ada
kontrol apa nih Pak di atas kawah itu Pak? Ini di atas ya, di bibir kawah. Ya, di bibir kawah. Itu ada pantauan vulkanologi. Karena kita standby. Bahkan 1 bulan sekalipun ada himbauan dari vulkanologi untuk tamu yang berkunjung ke sini karena suka bertanya ke kami, Pak, ini untuk Galunggung aman nggak untuk dikunjung? Oh, untuk naik ke sana ya? Nah itu, makanya kami karena udah dikasih himbauan, itu kan dari loket langsung ke kami, takut ada yang bertanya, makanya kami menjelaskan. Jadi aman sementara untuk alat, tapi kalau untuk alam kita kan nggak bisa diprediksi. Betul. Nah, itulah yang berarti jadi. ada situasi kondisi kalau misalkan ada pengunjung datang ke sini, pihak pengelola dari Gunung Galunggung ini ada himbauan, ada informasi lah ya, jangan betul. sampai pas begitu banyak wisatawan masuk ke Galunggung ini ternyata ada sesuatu. Nah itulah yang kita kan nggak tahu, ini kan alam ya Pak. Iya betul. Apalagi nih Pak yang Bapak ketahui lah tentang. Nah kalau ini kami pun kadang-kadang suka heran ya. Untuk heran areal apa nih Pak? Untuk areal kawah. Areal kawah. Ini kan kita ada di ketinggian. Betul. Harusnya kan itu nggak ngantong air di kawah. Di kawah ini. Ya. Karena ini kan ke bawahnya landai. Iya. Otomatis kan ada serapan gitu ya. Jadi kering gitu ya. Betul. Karena kami sudah dibawa sudah dibanding ke Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu. Itu kan kering ya, nggak ada airnya. Bahkan bererang sama asap pun kecium bau. Kalau ini kan ngantong air. Yang 42 hektar tadi saya bilang, sekarang karena di sini ada gorong-gorongnya ya, dari kawah dibuang ke sini. Dibuatkan? Ya dibuatkan karena dulu pemerintah setempat khawatir. Ini tanggul ini kan tipis. Bagaimana kalau air meluap? Takutnya jebol. Terkikis lah si tanah ini ya. Makanya dibikin gorong-gorong tembus ke kawah. Nah sementara ini lagi agak kemarau, air yang keluar dari kawah itu hampir 200 liter per detik. Saat ini? Ya. Kalau misalkan lagi musim penghujan, dia lebih banyak atau gimana? Nah kalau lagi penghujan, itu kan ada petugas irigasi, itu rumah dinasnya ya. Nah, sebelah sana ya? Jadi itu pintu ditutup, karena di situ ada buka tutup pintu. Oh ada ini. Iya, untuk pengaturannya gitu kan. Karena takutnya kalau air di sini deras, taruhlah 300 liter per detik. Ini kan ada tebing banyak. Betul. Takutnya hujan deras banyak dari tebing gitu kan. Yang terkikis? Enggak, jadi air. Oh dari yang lain ya, selain dari gunung. Nah ya. itu, jadi bisa 1 kubik kan ke bawahnya, ke areal masyarakatnya. Berarti dampaknya bisa banjir. Nah itulah yang jadi khawatir, makanya di sini petugas selalu standby untuk siang hari untuk menjaga pengaturan debit air. Kira-kira ada alarm nggak Pak? Misalkan kondisi ini di atas lagi penuh nih, ada alarm nggak? Warning system itu? Oh enggak. Nggak ada? Enggak ada. Jadi tetap yang pengelola di sini kontrol berarti? Kontrol aja, ya? itu aja kalau ininya mah itu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin apalagi mungkin kita harus pengen tahu lah ya nanti teman-teman kita kan baru di luar nih Pak Ya, dari betul. Gunung Galunggung ini. Kita nanti akan ke dalam nanti bagaimana kondisi di sana kan mungkin yang di luaran kita nih di media belum tahu nih gimana sih sebenarnya kondisi Kau Kubah atau anak tangga yang tadi Bapak sebutkan 510. Apakah mereka tahu? Kan belum tentu juga semua pada tahu. Betul, cuma hanya ini Pak, satu lagi. Mungkin wilayah Gunung Galunggung ini tempat wilayah di mana mungkin takutnya kan di luar dari kita nih nggak tahu. Galunggung itu ada di mana sih sebenarnya? Galunggung itu daerahnya Tasik. Kotanya Tasik ya? Iya betul. Di Tasik Jawa Barat. Tasik Jawa Barat ya? Iya betul. Pastinya di Indonesia ya Pak ya? Nah itu. Udah pasti kali itu ya. Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak atas waktu kita berbincang-bincang ya Pak. Sama-sama. Ya, mohon maaf kalau misalkan ada perkataan atau bahasa kami ke sini kurang sopan. Mohon dibukakan pintu maaf kami Pak. Dimaafkan.